Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah, Zat yang menghimpun kita di tempat ini, Zat yang memberikan kesehatan dan kekuatan kepada kita, Zat yang memberikan kesempatan kepada kita untuk bertaqarrub. Mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di antara sekian banyak prinsip yang sangat penting di dalam Islam, bahwa Islam memerintahkan kita untuk berbuat adil. Adil adalah pilar utama dalam ajaran Islam. Sampai-sampai bisa dikatakan bahwa Allah Ta'ala menurunkan para rasul dan kitabnya agar tegak keadilan di muka bumi ini. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa laqad arsalna rusulana bil bayyinat wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizan liyaquma an-nasu bil qist. Kata Allah Subhanahu wa taala, kami menurunkan para rasul dengan membawa bukti-bukti yang nyata, dan kami menurunkan bersama dengan mereka Alkitab dan mizan. Apa gunanya? Apa tujuannya? Liyaquma an-nasu bil qist, agar manusia bisa menunaikan dan menegakkan keadilan. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Itu yang sering kita dengar pada setiap Jumat, agar umat ini sadar betul dan ingat bahwa yang harus mereka perhatikan dalam hidupnya adalah bagaimana menebarkan nilai-nilai keadilan, menegakkan keadilan baik pada dirinya, keluarganya, masyarakatnya, dan seluruh lapisan masyarakat tanpa pandang bulu. Bagaimana keadilan itu tegak, bahkan di dalam Islam secara ekstrim, hatta kepada musuh, hatta kepada orang yang berbeda pandangan dengan kita, kepada orang-orang yang punya masalah, bahkan barangkali ada kebencian kita terhadapnya. Tetap keadilan itu tidak boleh dinafikan, keadilan itu tidak boleh diabaikan. Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist wa la yajrimannakum syana'anu qaumin ala an la ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa kalian semua disuruh oleh Allah untuk menegakkan keadilan. Jangan sampai kebencian kalian terhadap satu kelompok, satu kaum membuat kalian tidak menegakkan keadilan. I'dilu, kata Allah, berlaku adillah, berbuat adillah, bersikap adillah, sebab adil itu lebih dekat kepada ketakwaan. Dan ini ikhwatal iman rahimakumullah, bukan hanya terdapat dalam mushaf, tidak hanya terdapat dalam nas-nas hadis, tidak hanya berupa teori, tetapi dipraktikkan oleh salafun salih. Al-Khulafa ar-Rasyidin menampilkan hal ini dengan sangat indah dalam kehidupan mereka. Bagaimana mereka menampilkan keadilan dalam kehidupannya. Dan itu yang kita saksikan dalam sirah, dalam tarikh. Banyak sekali bertebaran kisah-kisah tentang keadilan yang mereka contohkan kepada kita semuanya, terutama dalam masalah hukum. Pernah misalnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menerima pengaduan ada masalah antara seorang muslim dengan seorang Yahudi. Keduanya mengadu kepada Khalifah Umar. Lalu Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu melihat, memperhatikan kasus di antara mereka. Setelah dikaji dan diteliti, Umar melihat bahwa orang Yahudi itulah yang benar, berada dalam posisi yang benar, sehingga Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memenangkan orang Yahudi itu atas orang Muslim. Dan ini tidak hanya sekali atau dua kali, bahkan pernah terjadi pada Khalifah Umar bin Khattab itu sendiri. Beliau pernah berperkara dalam masalah kuda yang beliau beli dari seorang penjual kuda. Ternyata ketika dibeli kuda tersebut, setelah beberapa hari dipakai ada cacat. Lalu Umar bin Khattab mengadukan kepada Al-Qadhi Syuraih. Ketika diadukan, ternyata Al-Qadhi Syuraih melihat alibi dan dalih yang diungkapkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tidak kuat. Akhirnya Al-Qadhi Syuraih memenangkan penjual kuda tersebut dan Khalifah Umar kalah. Ini tidak hanya terjadi pada Khalifah Umar, terjadi pula pada Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dalam baju besi, dan banyak kisah-kisah yang lain yang sering kita baca dalam sejarah, kita baca dalam sirah, dan itulah yang mereka tunjukkan dan contohkan kepada kita semuanya. Tidak aneh ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kenapa mereka berbuat semacam itu? Ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga yang tidak kalah pentingnya,
Mereka adalah para murid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka berguru kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka melihat contoh dan uswah di hadapan mereka Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mengajarkan keadilan kepada mereka. Rasul sallallahu alaihi wasallam yang terus menyuruh mereka untuk berbuat adil kepada siapapun, baik kepada kerabat maupun kepada mereka yang berseberangan pendapat dengannya. Dan itu yang ditampilkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semuanya dalam posisi yang sama. Kita tentu masih ingat bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika menyikapi kasus wanita Makhzumiyah yang melakukan tindakan pencurian. Wanita yang berasal dari kalangan elit, dari kalangan atas. Dia mencuri. Dan dia tahu betul resiko dari tindakan yang dia lakukan. Ada had yang harus dilakukan terhadapnya. Dia harus dipotong tangan. Betapa aib dan malu kalau dia mendapatkan hukuman yang semacam itu. Karena itu dia berusaha untuk bebas dari hukuman. Dia berusaha melobi orang-orang yang bisa mendekati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ternyata orangnya adalah Usamah bin Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu. Ketika itu Usamah bin Zaid bin Harithah datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, melakukan advokasi, berusaha agar Nabi sallallahu alaihi wasallam membebaskan wanita tersebut dari hukuman potong tangan. Tetapi ternyata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam kasus ini sangat tegas dan luar biasa. Apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah mengatakan, "Atashfa' fi haddin min hududillah?" Apakah engkau mau memberikan syafaat, pertolongan, advokasi kaitannya dengan hukuman yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Innama ahlakal ladzina min qablikum annahum kanu idza saraqa minhum al-ghani. Kalau ada di antara kalian yang telah membinasakan orang-orang terdahulu, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalau ada di antara mereka yang mencuri dari kalangan kaya, taraku, mereka tidak memberikan hukuman kepadanya, mengabaikan, tidak melaksanakan hukuman atas orang kaya tersebut. Wa idza saraqa minhumul wadi' aw bainahumul wadi' aqamu alaihi al-hadd. Tetapi ketika yang mencuri itu adalah dari kalangan jelata, dari kalangan du'afa, dari kalangan marginal, mereka menegakkan hukuman tersebut kepada orang itu. Wa aymullah, demi Allah, Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan tegas mengatakan, walladzi nafsi biyadihi, law anna Fatimah binti Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha. Seandainya putriku Fatimah binti Muhammad mencuri, maka aku yang akan memotong tangannya. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan. Inilah bentuk keadilan yang diperlihatkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adil adalah satu hal yang sangat penting di dalam ajaran agama kita. Adil itulah yang akan membuat masyarakat berada dalam kondisi tenang, tumakninah, damai. Dia merasa tentram. Dia akan berada dalam posisi yang tenang karena dia merasakan keadilan tersebut. Dan itu yang ditegaskan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ada satu ungkapan ikhwatal iman rahimakumullah. Innallaha yansuru daulah al-adilah wa in kanat kafirah. Bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menolong, membela, membantu negeri yang adil walaupun negeri itu diisi oleh orang-orang kafir. Tetapi wala yansur, Allah Subhanahu wa taala tidak akan menolong ad-daulah adh-dhalimah, negeri yang zalim, negeri yang tidak ada keadilan di dalamnya, wa in kanat mu'minah, walaupun diisi oleh orang-orang yang beriman. Itu yang ditegaskan. Dan karena itu ikhwatal iman rahimakumullah, penting kita kembali mengevaluasi diri kita. Apakah kita selama ini sudah menegakkan keadilan itu dalam skala pribadi, keluarga maupun masyarakat, apalagi dalam tataran pemerintahan. Kita berharap mudah-mudahan keadilan itulah yang tegak di atas bumi pertiwi Indonesia ini. Kita ingin keadilan itu sebagai prinsip utama dalam Islam dijalankan dengan baik, dan insya Allah kalau itu yang ditegakkan, kita akan melihat kondisi negeri yang aman, yang tentram, yang damai, yang mendapatkan pertolongan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.